Ya, mari sama-sama saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk hari ini. Yang pertama-tama, renungan BIC Korea bisa sama-sama kita akses di bicsoul.wordpress.com. Dan juga kita setiap Senin jam 7 malam ada Bible Study yang dipimpin oleh Ko Dedi. Jadi mari sama-sama yang ingin belajar tentang Alkitab, yang memperdalam tentang Alkitab lebih lagi bisa sama-sama join hari Senin jam 7 malam waktu Korea. Dan juga kul kita pada minggu depan itu adalah kul gabungan yang akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Tresna pada jam 8 malam seperti biasa. Jangan lupa karena pastinya akan sangat memberkati. Dan juga untuk kita setiap hari Sabtu ada menara doa jam 2 siang. Mari sama-sama untuk teman-teman yang mau berkumpul, mau sama-sama berdoa, kita sama-sama bisa join di menara doa pada hari Sabtu setiap jam 2 siang. Dan juga minggu depan, hari Minggu, kita akan ibadah seperti biasa, jam 11 pagi. Dan juga mari sama-sama kita mau mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Bisa ditransfer melalui rekening BIC Korea di 5599 1008 496 407 atas nama Yeni. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita pada hari ini, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami mau menyisihkan Tuhan sedikit dari yang telah Engkau berikan ya Bapa, ini juga kepunyaan-Mu ya Tuhan, kami mengembalikannya Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini juga bisa Engkau pakai terus Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memberikan Tuhan persembahan kami ini dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Sama-sama kita mau katakan amin. Selamat memberi. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You're showing up at the time of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come through again. Oh, you can do all things. Oh, you can do all things but fail, 'cause you've never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over, it's like Jericho. And my walls are all crashing down right now. I know you're able, my God, oh come through again. You can do all things. You can do all things but fail. No, you've never lost a battle, 'cause you've never lost a battle. And I know you never will. Oh, you can do all things. Oh, you can do all things but fail. No, you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never will. You never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never lost a battle.
You never will, you never will, you've never lost a battle. You've never lost a battle. You never lost a battle. You never will, you never will, you've never lost a battle. You've never lost a battle. You never lost a battle. You never will, you never will. You can do all, you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know you never will. 'Cause you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know you never will. And I know you never will. And I know you never will. Thank you, Jesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami bersyukur karena kami punya roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kami yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Dan sekarang berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang menguatkan, meneguhkan. Hari-hari terakhir tengah tantangan zaman ini ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap pribadi yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus berhembuslah dalam nama Yesus. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dalam hidup kami, sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus, semua yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Boleh kasih reaction ya, saling menyapa satu dengan yang lain. Oke. Happy Sunday, saudara ya. Bersyukur. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang simple. Saya beri judul, Apabila Sudah Tumbuh. Jadi bulan Oktober ini kita merenungkan tema kesaksian, karakter ilahi dan kesaksian. Hari ini saya mau kita baca bersama Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai 32. Judul firman-Nya, Apabila Sudah Tumbuh. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, teks Matius pasal 13 ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara ada Alkitab, saudara boleh buka sekarang Matius pasal 13. Itu ada 7 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga. Kerajaan sorga ini sama dengan kerajaan Allah, saudara ya. Karena Matius ini kan menulis Injilnya untuk orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu sungkan kalau menyebut nama Allah. Soalnya kan ada hukum yang tempat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya. Jadi mereka
tidak berani gitu. Makanya karena Matius ini menuliskan Injilnya kepada orang-orang Yahudi, maka Matius menggunakan istilah sorga. Sebenarnya kerajaan Allah dengan kerajaan sorga itu sama saja. Dan saya akan banyak menggunakan istilah kerajaan Allah ya saudara. Nah dari 7 perumpamaan ini yang ada di Matius pasal 13, Tuhan Yesus itu mau menjelaskan mengenai karakteristik, sifat, dan makna dari kerajaan Allah. Kenapa sih harus pakai perumpamaan gitu ya? Karena Tuhan Yesus itu mau mencari orang yang sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mencari dan mempercayai Yesus sebagai Sang Raja, sebagai Mesias. Karena konteksnya kalau sudah lihat Matius 12 ayat 22 sampai 37 kan ada kasus tuh ya saudara ya, ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu, orang yang kerasukan setan saudara ya. Itu orang-orang Farisi ya menuduh Yesus itu kan mengusir setan dengan kuasa Beelzebul ya. Lalu di situ Yesus bilang kalau orang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni gitu. Karena memang orang-orang Farisi ini tahu perjanjian lama tapi tetap mengeraskan hati mereka untuk mempercayai karya Roh Allah, Roh Tuhan. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Yesus sebagai Raja. Jadi memang konteks latar belakangnya seperti itu. Makanya kenapa Yesus pakai perumpamaan di Matius 13, karena Yesus memang mencari hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari dan mempercayai Yesus sebagai Sang Raja, sebagai Mesias. Dan saya berdoa itu adalah saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu kita mau belajar secara cepat 7 perumpamaan. Wih, banyak banget ya. Ada 7. Yang pertama, saudara, perumpamaan di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Itu di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang penabur yang sedang menabur benih. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak duri, dan juga di tanah yang baik, ya, di tanah yang subur, berbuah 100 kali lipat, 60, 30 kali lipat. Lalu perumpamaan kedua ada di Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan disambung 36 sampai 43. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ada orang yang menabur benih yang baik, ya, benih gandum, saudara, tetapi juga ada musuh yang menabur benih lalang di antara gandum. Ya, dan keduanya itu dibiarkan bertumbuh bersama-sama sampai pada waktu menuai atau pada waktu panen. Nah, karena pada waktu panen benih yang baik atau benih gandum itu akan dikumpulkan di lumbung, sedangkan lalang itu akan dibakar. Di perumpamaan ketiga, Matius 13 ayat 31 sampai 32 yang nanti akan saya bahas lebih dalam, Yesus menjelaskan mengenai perumpamaan biji sesawi yang kecil kemudian bertumbuh semakin lama semakin besar. Di perumpamaan yang keempat, Matius 13 ayat 33-34, di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu seperti ragi dalam tepung terigu. Ragi yang memberikan dampak dan pengaruh kepada seluruh adonan. Dan di perumpamaan kelima dan keenam, ini saya gabungkan di Matius 13 ayat 44-46, di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Jadi ada orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang indah, lalu orang itu sangat bersukacita, ya, ditulis begitu, sangat bersukacita. Kemudian orang itu rela menjual seluruh miliknya demi mendapatkan harta dan mutiara tersebut yang adalah kerajaan Allah. Jadi demi kerajaan Allah, orang itu rela melepaskan segala miliknya, ya, dan mengabdikan diri kepada kerajaan Allah. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah perumpamaan pukat. Ya, ini perumpamaan yang ketujuh, Matius 13 ayat 47 sampai 52. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu seperti pukat. Pukat itu jala. Bahasa Inggrisnya fishing net, ya. Jala, saudara. Jadi itu tempat berbagai macam jenis ikan ditangkap dan dikumpulkan. Jadi setelah dikumpulkan, para nelayan itu baru mulai memilih mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan mereka ambil, masukkan kontainer, jual ke pasar. Ikan yang tidak baik akan mereka lempar kembali ke laut karena tidak berguna. Nah, saudara, hari ini saya secara khusus mau menyoroti perumpamaan tentang biji sesawi di Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32.
Mari siapkan catatan saudara ya, karena kita semua adalah murid Tuhan Yesus, dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar. Sekali lagi, perumpamaan ini memperlihatkan hati kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh mencari dan mempercayai Yesus sebagai Raja, maka kita akan mengerti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa tidak ada seorang pun di tempat ini yang menolak Yesus sebagai penguasa, sebagai raja atas hidup kita seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Oke, baik saudara, mari kita perhatikan Matius 13 ayat 31-32. Saya ulang bahwa dikatakan tadi hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang paling kecil. Katakan paling kecil dari segala jenis benih. Ya, lalu ada orang yang mengambil biji tersebut, kemudian ia menaburnya di ladang, sehingga semakin lama biji tersebut semakin bertumbuh besar sampai menjadi pohon, di mana burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, artinya memberi dampak, memberi pengaruh. Ya, bulan ini kita lagi membahas bagaimana hidup kita menjadi kesaksian ya, bagaimana hidup kita menjadi berkat ya, membawa dampak dan pengaruh sesuai dengan visi BIC Korea, Raise Up, Reach Out, Impact ya. Impact communities, cities and nations for the kingdom of God. Nah, saudara, dari perumpamaan tentang biji sesawi yang disampaikan Yesus di dua ayat ini, Matius 13, 31, 32, kita belajar ada 3 unsur penting ya, saudara. Yang pertama adalah biji sesawi. Biji sesawi, benih yang paling kecil dari segala jenis benih. Saudara bisa lihat nggak ya di PPT itu, saya coba cari gambarnya. Itu kecil sekali saudara ya, tuh gambarnya. Benih yang paling kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mau mengambil benih yang kecil itu, ya, dan orang itu mau menabur benih tersebut di ladangnya. Jadi mesti ada orang yang mau mengambil dan menabur, saudara. Ini 3 unsur nggak boleh dilewatkan. 3-tiganya semuanya penting, ya, nggak boleh ada satupun yang terabaikan. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga adalah adanya pertumbuhan yang semakin hari semakin bertambah. Pertumbuhan yang semakin besar sampai biji yang paling kecil itu, tuh coba lihat di gambar, jadi pohon yang besar dan punya banyak cabang, dan pohon ini jadi blessing bagi burung-burung karena burung-burung itu bisa bersarang di cabang pohon-pohon tersebut ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini cocok dengan tema di bulan ini, bagaimana hidup kita menjadi blessing bagi banyak orang. Nah, saudara, konteks dari Injil Matius ini berbicara mengenai Yesus, Tuhan Yesus sebagai Sang Raja, sebagai Mesias ya, yang memerintah di dalam kerajaannya. Nah, orang-orang pada waktu itu menyebut Yesus itu sebagai anak Daud. Kalau kita lihat Matius 12 ayat 23 ya, waktu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu, orang-orang bilang, mereka takjub dan berkata, iya ini agaknya anak Daud. Nah, jadi orang-orang pada waktu itu memang melihat dari mujizat, dari tanda-tanda ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oh, Yesus inilah keturunan Daud. Anak Daud di sini maksudnya keturunan Daud, saudara ya. Memang Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Artinya kerajaan Allah atau kerajaan Sang Mesias itu diimplementasikan melalui keturunan Raja Daud. Itu memang sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya kepingin kita lihat kehidupan Raja Daud ya, karena Mesias atau Sang Raja yang dijanjikan itu dari keturunan Daud, anak Daud. Yesus disebut anak Daud. Jadi kita coba lihat sebentar mengenai kehidupan Daud berkaitan dengan biji sesawi, benih yang paling kecil tersebut yang akhirnya membawa dampak. Daud seperti itu, saudara. Daud itu seorang yang kecil, katanya kemerah-merahan gitu ya. Ada yang bilang imut-imut, tapi ya nggak tahu juga kemerah-merahan di sini apakah cute atau gimana gitu ya. Yang jelas Daud itu tidak diperhitungkan oleh orang, nggak dianggap, saudara. Bahkan keluarganya, orang tuanya, ayahnya itu Isai tidak nganggap dia. Ingat nggak waktu Nabi Samuel datang, mana anakmu? Semua dipanggil, kecuali siapa? Daud. Ada yang bilang Daud anak tertolak. Ya, Daud nggak dipanggil sama bapak kandungnya, saudara. Wadaw, ya, jadi benih yang kecil, maksudnya orang yang kecil, orang yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya,
Dan Daud itu kerjaannya tahu saudara, dia itu seorang gembala, ya, yang menggembalakan berapa ekor? 2-3 ekor saja, nggak banyak ya. 2-3 ekor domba di padang. Tapi Daud sangat bertanggung jawab ketika ada singa ya yang mau menerkam. Tahu kan ya kisahnya, mau menerkam 2-3 ekor itu Daud kejar. Belum pernah kita dengar ada orang kejar singa ya. Kalau singa kejar orang, iya. Tapi orang kejar singa mana? Singanya dikejar sama Daud, saudara. Ya, karena Daud benar-benar menjaga 2-3 ekor. Dia elah 2-3 ekor, kan dikit amat ya. Sesuatu yang sama sekali kecil gitu ya. Tapi Daud jaga dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Dari situlah Tuhan melihat hati Daud. Itu sebabnya Tuhan tidak melihat penampilan. Manusia melihat apa yang di depan mata ya, tapi Tuhan melihat hati. Ya kan? Tuhan lihat hatinya Daud, makanya Tuhan pilih Daud, Tuhan panggil Nabi Samuel untuk datang dan mengurapi Daud menjadi raja. Ya kan, Samuel bilang, bener nih anakmu ini doang. Enggak sih, kata si Isai ayahnya. Ada satu lagi, panggil, kata Samuel. Karena memang Tuhan mau anak yang satu itu. Ya, yang tidak dianggap oleh keluarganya. Dan akhirnya Daud dipanggil dan Daud diurapi menjadi raja. Tapi saudara tahu kan kisahnya bahwa Daud tidak langsung menjadi raja. Ketika dia selesai diurapi oleh Nabi Samuel, Daud itu mengalami proses. Katakan proses. Proses pembentukan yang cukup panjang. Daud tidak instan langsung jadi raja menggantikan Saul. Dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai akhirnya dia menjadi raja Israel yang dicintai sampai hari ini. Orang Yahudi itu lambang bendera Israel itu bintang Daud, saudara. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat cinta sama Raja Daud karena memang hanya melalui pemerintahan Raja Daud lah zaman keemasan ya, zaman keemasan Israel terjadi dan hidup Daud sebagai raja itu sangat berdampak bagi Israel dan juga bangsa-bangsa lain. Dan saya mau katakan tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Daud memulai dari hal yang kecil. Menggembalakan 2-3 ekor domba di padang. Itu nggak dianggap saudara ya. Tapi dia setia, dia tekun, dia bertanggung jawab. Akhirnya Tuhan pilih dia, Tuhan urapi, tapi Tuhan proses, dibentuk saudara sebelum dia jadi raja dan berdampak bagi banyak orang. Daud merupakan gambaran dari benih kerajaan Allah yang kecil, yang ditabur di ladang, sehingga semakin lama semakin bertambah besar dan berdampak bagi banyak orang. Nah, sekarang kita mau lihat keturunan Daud, sang Mesias yang dijanjikan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memulainya dari hal yang kecil, saudara ya. Tuhan Yesus itu adalah anak tukang kayu di kota Nazaret. Nggak dianggap, saudara, oleh orang-orang. Lalu ketika Yesus memanggil murid, Yesus juga memanggil murid jumlahnya kecil. 12 orang. Tidak banyak, saudara. Hanya 12 orang. Dan sebagian adalah nelayan. Sederhana. Orang-orang sederhana, ya. Tetapi saudara, singkat cerita, setelah kebangkitan Yesus dari kematian dan setelah kenaikan Yesus ke sorga, Yesus itu kan memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, sejak itu murid-murid Tuhan Yesus yang sederhana, yang kecil, yang gak dianggap orang, itu mengalami perubahan hidup yang sangat dahsyat. Ya, Roh Kudus dicurahkan, memperlengkapi mereka sehingga mereka mengalami multiplikasi. Murid-murid Yesus jadi bertambah besar, semakin hari semakin bertambah, sampai akhirnya mereka mempengaruhi kekaisaran Romawi yang berkuasa pada waktu itu, dan bahkan mempengaruhi dunia sampai hari ini. Menurut statistik, 2,6 miliar penduduk dunia itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Dimulai dari hal yang kecil, tapi dampaknya sampai hari ini kita tahu sangat besar. Benih kerajaan Allah selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang mungkin tidak diperhitungkan orang pada awalnya, nggak dianggap sama orang pada awalnya. Dimulai dari adanya orang yang bersedia mengambil benih yang kecil tersebut dan menabur. Saya percaya orang ini harus tekun, setia, menabur benih itu di ladangnya. Ya, demikianlah kita, saudara dan saya. Kesetiaan kita dalam menabur doa setiap hari, menabur perenungan firman Tuhan setiap hari,
Saudara setia dalam komunitas rohani, kita kumpul tiap Rabu. Saudara tekun setia di Cool, Community of Love. Saudara ikut menara doa, saudara ikut Sunday service, saudara ikut Bible study, saudara melayani di gereja ini. Saudara bersedia dimuridkan, memuridkan, didewasakan, mendewasakan, ditumbuh kembangkan, menumbuh kembangkan. Saudara mau menjadi saksi Tuhan, saudara mau bersaksi meskipun kita mungkin mengalami penolakan juga ya. Saat bersaksi, saat kita mau menceritakan kabar baik, nggak semua orang menerimanya. Kita mungkin mengalami kegagalan, mengalami penolakan. Saya juga mengalami itu sejak saya umur 15 sampai hari ini melayani Tuhan. Nggak semuanya lancar, nggak semua orang mau menerima. Ya, ada penolakan, ada caci maki, bahkan kadang-kadang saudara ngadepin orang-orang yang keras, dan itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi semua itu tidak sia-sia. Karena cara kerja Tuhan itu memang tidak instan. Cara kerja Tuhan itu selalu melalui proses. Itu sebabnya dibutuhkan taat dan setia. Itu ada lagunya ya. Diperlukan ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Ya, coba lihat 1 Korintus 3 ayat 6. Rasul Paulus menulis begini. Aku, Paulus, menanam. Apolos, ya rekan kerjanya, menyiram. Tetapi siapa yang memberi pertumbuhan, saudara? Bukan Paulus, bukan Apolos. Yang memberi pertumbuhan itu adalah Allah. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita nggak bisa menyombongkan diri. Ini gara-gara aku nih orang ini bertobat, ya kan? Karena khotbahku keren, ya karena doaku keren, karena kesaksian hidupku keren, gitu ya. Karena aku ngasih banyak keuangan, gitu ya, untuk gereja ini sehingga gereja ini bisa bertumbuh. Karena aku memberi yang cukup banyak, nggak cuma 10%, tapi 20%, 40%. Makanya gereja ini bisa ada. Ini gara-gara aku nih. Jadi terjadi pertumbuhan di gereja ini. No. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada artinya apapun yang kita lakukan kalau bukan anugerah dan kasih karunia. Karena yang membuat pertumbuhan itu bukan fasilitas kita, bukan keuangan kekayaan kita, bukan kepintaran kecerdasan kita, bukan, saudara. Ya, tetapi itu adalah kasih karunia. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Tapi bagian kita ada loh. Kita harus menanam, menabur, dengan tekun, dengan setia. Ya, di masa-masa pandemi ini banyak orang udah bosen untuk menabur, udah bosen untuk menanam. Dulu waktu onsite, rohku menyala-nyala karena ada pertemuan fisik. Kita merasa seger. Memang pertemuan fisik tidak bisa digantikan, saudara ya. Tapi juga cukup banyak 2 tahun COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia ya, bukan hanya kita ngalamin, tapi seluruh dunia mengalami, dan memang statistik kekristenan mengalami penurunan dalam kehadiran. Ya, jadinya jemaat tidak lagi komitmen terhadap gereja lokalnya, ya. Apalagi sekarang di YouTube, saudara mau ke gereja mana aja mudah sekali gitu ya. Jadi memang komitmen jemaat terlihat sekali di masa online ini, di masa COVID-19 ini. Dan saya pun merasakannya. Siapa orang-orang yang benar-benar komitmen terhadap BIC dan siapa yang hanya hadir sebagai simpatisan atau tamu, saya juga jadi tahu. Memang ini bukan masa-masa yang mudah. Ini masa yang sulit, saudara ya. Untuk menabur di masa-masa seperti sekarang ini, wow, itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tetapi saya bersyukur memang nggak banyak orang yang komitmen terhadap gereja lokal ini. Tetapi sampai hari ini saya lihat ada orang-orang itu dan kita nggak menyerah. Amin. Ada lagu Jangan Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, ya. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kalau saudara sekarang mulai merasa lelah, mau menyerah, saya nyanyikan ya lagu ini. Jangan nyerah, bekerja di ladangnya Tuhan. Yang mau berhenti, yang mau menyerah, mau putus asa, Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Ya, saya tahu kita nih lelah, bosen, ya, ngerti saya sebagai pendeta juga ngerasain hal yang sama. Saya juga pinginnya pertemuan fisik, saudara ya. Nah, bersyukur kita melihat kondisi Korea semakin membaik. Bulan November mulai ya kita lihat stage-nya mulai membaik lah ya, dan mulai akan dibuka, tetapi bertahap gitu. Kita berdoa tahun depan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa ke Korea ya, dan kita bisa menggembalakan mereka dan bisa secara fisik ya melakukan pertemuan-pertemuan ibadah dan menggembalakan. Saya harap seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, God is good.
All the time. And all the time. God is good. Amin. Haleluya. Jadi sesederhana apapun pelayanan yang kita lakukan, saudara ya, sekecil apapun yang kita lakukan, lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu walaupun itu hal kecil. Yuk katakan bersama-sama yuk. 2, 3. Lakukanlah sesuatu walaupun itu hal yang kecil. Nggak dianggap, nggak diperhitungkan orang, nggak kelihatan sama orang. Di belakang layar mungkin, nggak kelihatan. Tapi saudara tetap mau mengerjakannya untuk kemuliaan kerajaan Allah, maka saudara akan lihat ketekunan, kesetiaan saudara dalam menabur, dalam merawat, dalam menanam itu akan mengerjakan sebuah dampak yang besar di kemudian hari yang saudara tidak pernah duga sebelumnya. Saya akan kasih satu contoh aja saudara ya. Lukas penulis Kisah Para Rasul itu menulis ada satu tokoh yang melakukan hal yang kecil, yang kelihatannya sepele, nggak spektakuler gitu ya. Tetapi hal yang kecil yang dilakukan oleh orang ini, namanya Barnabas, anak penghiburan, itu memiliki dampak yang sangat besar. Coba kita lihat dulu, Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Kisah Rasul pasal 9. Lukas penulis Kisah Para Rasul menulis begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semua murid Tuhan Yesus itu takut kepada Saulus. Kita tahu kan, Saulus itu pembunuh berdarah dingin. Ya, Saulus itu penganiaya jemaat. Dia benci banget dengan kekristenan, saudara. Ya, saudara tahu itu latar belakangnya. Jadi wajar kalau semua murid-murid Tuhan Yesus itu takut banget ketika si pembunuh berdarah dingin ini mau bergabung, ya, ngaku sudah bertobat, ngaku sudah jadi Kristen, jadi murid Yesus, ngakunya begitu. Tapi kan nggak ada yang lihat waktu Saulus ketemu Tuhan Yesus di Damsik, siapa yang lihat? Mereka nggak lihat, jadi mereka takut, saudara. Tapi perhatikan, mereka tidak dapat percaya. Jadi para murid Yesus, para rasul nggak bisa percaya kalau Saulus itu seorang murid Yesus. Ayat 27. Perhatikan ini, penting sekali. Lakukan sesuatu walaupun itu hal kecil. Apa yang Barnabas lakukan? Tetapi Barnabas, apa saudara? Menerima dia. Menerima itu hal yang kecil. Semua orang bisa melakukannya, tapi nggak semua orang mau melakukannya. Semua orang bisa melakukannya, tapi nggak semua orang mau melakukannya. Dari sekian banyak murid Yesus, hanya satu orang yang mau menerima Saulus. Namanya Barnabas. Dan membawa Saulus kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan di Damsyik. Padahal Barnabas nggak ada waktu itu. Artinya apa? Barnabas percaya dengan kesaksian Saulus. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dengan Saulus, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, Lukas mencatat di Kisah Rasul ini pada waktu Saulus pergi ke Damsyik, mau menganiaya. Kita tahu kisahnya, mau menganiaya gereja, mau menganiaya jemaat, murid-murid. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Keren ya. Padahal Saulus tidak menganiaya Yesus. Saulus itu mau menganiaya gereja. Tapi Yesus bilangnya apa? Kenapa engkau menganiaya aku? Jadi kalau ada orang berani menganiaya gereja, berarti orang itu berani juga berhadapan langsung dengan siapa? Sang pemilik gereja, kepala gereja, yaitu Yesus. Karena kita ini mempelainya. Jadi Yesus sama kita itu gimana ya? Hubungannya itu hubungan kasih, saudara, hubungan mempelai. Jadi menganiaya gereja, mempelai, berarti menganiaya Yesus. Wow, itu menurut saya sesuatu yang sangat keren, anugerah Tuhan ya. Dan kita tahu kan Saulus jatuh, matanya buta, dan akhirnya singkat cerita dia sembuh ya, Tuhan sembuhkan dia. Kemudian dia bertobat, kemudian tentu dia mau bergabung lah dengan Kul ya. Abis bertobat sendirian kan nggak baik kalau manusia itu seorang diri saja kan. Jadi dia mau bergabung sama Kul, Community of Love ya. Komunitas rohani maksud saya, komunitas rohani, komunitas para murid Yesus waktu itu. Tetapi waktu dia mau bergabung, tidak ada orang yang mau menerima dia. Kenapa? Karena mereka berpikir, mungkin kalau saya jadi para murid, saya juga kayaknya mikirnya sama deh. Mungkin. Ini sesuatu yang wajar ya.
Bisa aja mereka pikir Saulus itu lihai kan, tricky gitu, licik ya. Bisa aja ini cuma strategi supaya dia tahu markas besarnya para murid sehingga dia bisa hancurkan semua tempat-tempat pusat-pusat dari pertemuan-pertemuan ibadahnya para murid. Dia mau bantai semua, habisi semua, bisa kan? Iya kan? Jadi wajar sekali kalau mereka takut. Tapi Alkitab mencatat Barnabas satu-satunya orang yang mau menerima dan memberikan garansi, memberikan jaminan ya, dan saya yakin dia jugalah yang mementor, dia jugalah yang menjadi pembimbing pertama ya. Pembimbing pertamanya Saulus saya pikir ya Barnabas ini karena dia yang mau menerima dan dia yang mau kasih garansi, kira-kira gitulah, ini bahasa saya sih. Dia mau kasih garansi kepada para murid, kepada Petrus dan kawan-kawan gitu ya. Mungkin aku ini Barnabas, hai teman-teman, ini saya coba komunikasikan ya. Saya lah yang menjadi garansi untuk orang ini. Kalau pertobatannya itu asli loh, pertobatannya itu tidak pura-pura, tidak palsu. Dia memang benar-benar bertobat ya. Dia memang benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Sayalah yang menjamin kalau ada apa-apa, saya yang akan bertanggung jawab. Istilahnya apa? Saya yang pasang badan. Ya, kira-kira Barnabas kira-kira begitu. Akhirnya kita tahu, singkat cerita, Saulus akhirnya diterima oleh murid-murid, saudara ya, diterima oleh murid-murid, diterima oleh para rasul, dan kita semua tahu namanya berubah jadi Paulus, dan dia menjadi seorang yang sangat berdampak. Burung-burung bersarang di situ. Ya, banyak banget orang bertobat melalui pelayanan Paulus, saudara. Paulus itu memenangkan banyak sekali orang-orang Gentiles, non-Yahudi. Ya, dia itu rasul untuk orang-orang non-Yahudi, saudara dan saya. Dan dari 27 kitab Perjanjian Baru, saudara tahu 13 kitab ditulis oleh satu orang saja yang bernama Paulus. Impact-nya itu luar biasa. Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada Barnabas yang mau menerima dia. Seandainya Barnabas menolak Paulus juga, artinya semua murid menolak Paulus, mungkin Paulus kepahitan. Dan dia mungkin nyanyi, tiada lagi yang kuharapkan. Ya, dia mau bergabung dalam komunitas rohani, tapi gereja semua menolak dia. Waduh, bisa jadi dia kepahitan ya. Dia bilang, wah katanya kasih, tapi kok aku ditolak. Dan bisa jadi dia bisa jadi lebih jahat dari sebelumnya. Tapi bersyukur ada satu orang yang mau menerima. Penerimaan itu punya kuasa loh ya. Penerimaan itu punya kuasa yang luar biasa. Saudara, saya berdoa kita menjadi Barnabas-Barnabas di akhir zaman ini. Amin. Orang-orang di sekitar kita butuh diterima. Mereka butuh didengarkan. Bahkan mungkin mereka nggak butuh nasihat kita. Mereka nggak butuh solusi dari kita. Mereka nggak butuh khotbah kita mungkin. Nggak banyak orang butuh khotbah sebenarnya. Tapi mereka hanya butuh penerimaan. Ketika kita menerima dengan tulus, kita mengasihi mereka, disitulah mereka mulai merasa nyaman dan aman. Nah, dari situlah kita baru bisa memberitakan firman Tuhan ketika kasih sudah dinyatakan secara tulus. Penerimaan adalah hal yang kecil, hal yang sederhana, tapi dilakukan, ditabur oleh seorang yang bernama Barnabas. Ini hanya salah satu contoh, saudara. Tentu ada banyak contoh lainnya. Nah, saya berdoa supaya firman Tuhan yang sederhana ini boleh menginspirasi dan memperlengkapi kita semua, saudara. Kitalah benih dari kerajaan Allah itu. Saya sedang melihat benih-benih kerajaan Allah ada 21 orang. Saudara, jangan pernah menganggap remeh orang-orang 21 orang yang ada di Zoom meeting ini, saudara. Mungkin saudara lihat muka mereka, kayaknya kalau lihat wajahnya kayaknya ya biasa aja. Kuliahnya juga nggak terlalu berprestasi, kayaknya nilainya nggak A semua gitu ya. Nggak apa istilahnya ya, nggak summa cum laude gitu ya, nggak spektakuler nilainya, kerjaannya, gajinya juga kayaknya nggak gede gitu ya. Latar belakang keluarganya, bibit bebet bobotnya kayaknya nggak bagus-bagus banget. Mungkin saudara melihat itu ya. Tapi saudara nggak pernah tahu kalau ada orang yang mau menabur dan tekun setia, Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan yang melampaui akal kita, melampaui pemikiran kita. Dia bisa bekerja memberikan dampak yang sangat besar dari orang-orang yang ada di layar ini yang mungkin saudara anggap biasa-biasa saja. You never know. Ini adalah orang-orang besar yang Tuhan sedang persiapkan. Katakan amin dong. Amin. Saya lagi memuji saudara ini. Jadi sekalipun mungkin saudara
Mungkin ada yang tertolak juga. Saya tahu ditolak itu sakit ya. Mungkin saudara mengalami penolakan, artinya saudara nggak disayang benar-benar sama papa mama. Ya itu realita ya, nggak semua anak disayang sama papa mamanya, apalagi kalau ada anaknya dua atau tiga, apalagi kalau jenis kelaminnya sama, suka dibanding-bandingin. Nih kalau Cici lebih pinter, nih kalau Koko lebih pinter, kalau kamu nih kok, aduh, rada dodol nih anak siapa ya? Ada tuh orang tua yang suka begitu ya, tapi bukan orang tua di sini ya. Tapi saya lihat ada orang tua yang suka banding-bandingin. Saudara mungkin tertolak. Dengarkan saya, Daud itu tertolak. Daud itu nggak dianggap. Daud itu layak kepahitan. Daud itu layak untuk sakit hati, tapi dia nggak balas dendam sama keluarganya. Dan keluarganya nggak pernah tahu Daud yang imut-imut kemerah-merahan yang nggak dianggap itu adalah benih yang akan menjadi raja Israel paling besar sepanjang segala abad. Sampai hari ini orang Israel mencintai Daud. Gak ada yang pernah tahu, Isai ayahnya pun gak bisa lihat itu. Tapi Tuhan bisa lihat. Ada benih, ada sesuatu yang luar biasa dari biji yang paling kecil itu. Benih kerajaan Allah. Kalau sudah ditabur, dia akan semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar, nggak cuma kuantitas tapi besar secara kualitas. Dampak dan pengaruhnya besar. Kita secara kuantitas nggak besar, gereja kita secara kuantitas nggak besar, kita gereja kecil saudara ya. Tapi dari gereja yang kecil, ya, satu orang saja, dari satu orang saja, itu bisa membawa dampak yang besar. Ya, dan saya berdoa lahir dari tempat ini orang-orang yang kuat dan membawa dampak di art and media, ya, di bisnis, di family and health, ya, di education, di budaya, ya, di culture, di pemerintahan, di politik. Saya berdoa lahir dari tempat ini orang-orang yang hebat di entertainment, saudara. Saudara yang kuliah saat ini, jangan pernah menganggap remeh proses Tuhan. Ya, Tuhan akan mengerjakan perkara yang besar, asalkan saudara mau tekun dan setia. Wow, Alkitab catat dia bekerja jauh melampaui, betul? Efesus 3 ayat 20, dia bekerja jauh melampaui apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Sebab kasih Allah itu panjang, lebar, tinggi, dalam. Ya, ada lagunya kan? Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tahu nggak lagu itu? Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Jangan pernah mengukur, gak bisa diukur soalnya. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita punya Allah yang besar. Dengan Allah yang besar, kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan. You can do all things. Tadi kita nyanyikan, you can do all things. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, aplikasinya apa? Saya akan segera berakhir. Aplikasinya adalah miliki hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Miliki hati yang rela untuk dimuridkan di gereja ini, saudara. Saya tahu nggak semua orang mau dididik, ya. Nggak semua orang mau ditegur. Nggak semua orang mau membuka hatinya untuk diperlengkapi, dilatih, ya, melalui gereja lokal, ya. Tapi ketika saudara memiliki hati untuk dimuridkan dan saudara mau memuridkan, jadi nggak cuma dimuridkan, tapi mau memuridkan. Saudara mau dilayani dan mau melayani. Ya, saudara mau melibatkan diri dengan pelayanan di gereja yang kecil ini, karena di gereja yang kecil ini, saudara, ini adalah training, ya, ini adalah latihan, saudara. Ketika kita melayani itu kita sedang melatih kesabaran, betul nggak? Orang yang melayani butuh kesabaran nggak? Orang yang melayani butuh rendah hati nggak? Iya, makanya nggak banyak orang mau melayani. Tapi ketika saudara mau melayani, saudara bayar harga nggak? Iya, saudara bayar harga. Saudara berkorban nggak? Berkorban.
Dan itu semua nilai-nilai yang sangat penting untuk memperlengkapi kita menuju kedewasaan. Karena ketika kita memiliki karakter yang dewasa, dari situlah baru hidup kita bisa berbuah, berdampak, dan berpengaruh untuk banyak orang. Saudara, bagi Tuhan yang penting adalah proses, bukan hasil. Dunia selalu mengejar hasil. Kompetisi di Korea ini, saudara, stres ya, saya ngerti. Karena memang pressure-nya tinggi sekali untuk saudara menghasilkan sesuatu. Itu sebabnya mereka banyak sekali yang menyerah, frustasi, depresi dengan tantangan, pressure. Karena mereka harus menghasilkan. Iya, saya setuju hasil itu penting, tapi jauh lebih penting adalah prosesnya. Ya, kita nggak perlulah menghalalkan segala macam cara demi mencapai hasil. Enggak lah. Karena apa? Karena kesuksesan, keberhasilan itu adalah karya Tuhan. Bagian kita adalah kerjakan saja dengan tekun. Apa yang ada di tangan saudara hari ini? Kuliahmu, pekerjaanmu, relasimu, keuanganmu, kerjakan saja dengan tekun. Tanggung jawab, setia. Ya, jangan mikir yang macam-macam. Wah, saya pengen cepat kaya, saya pengen cepat sukses. Hati-hati dengan kata cepat. Hati-hati dengan kata pali itu ya. Cepat. Itu yang bikin orang depresi dan frustasi, saudara. Itu yang bikin orang jadi jahat. Karakternya jadi jahat. Karena mau cepat kaya. Karena mau cepat sukses. Jahat jadinya. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus. Gak ada yang berubah. Hatimu jangan berubah. Tetap cintai Tuhan dengan segenap hati. Cintai sesama manusia. Utamakan keluargamu. Utamakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan korbankan kesehatanmu. Jangan korbankan keluargamu. Jangan korbankan hanya demi cepat itu. Ya, hati-hati. Orang yang ingin cepat kaya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata firman Tuhan. Hati-hati. Ya, kekayaan itu bonus dari Tuhan. Bagian kita adalah setia, taat, bertanggung jawab dengan apapun yang ada di tangan kita hari ini. Kerjakanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka pada waktunya dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah. Oleh karena itu, saudara yang hari ini udah mulai tawar hati, mulai bosan, jenuh dengan pertemuan-pertemuan ibadah, dengan hubungan dengan Tuhan, karena online melulu. Hari ini saya mau kasih kata-kata penguatan. Jangan menyerah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena dia sedang membuat hidup saudara dan saya menjadi dewasa, menjadi utuh, terlatih, kuat, teguh. Sehingga kita siap untuk membawa dampak dan pengaruh di kemudian hari. Kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan sedang mengerjakannya. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana, Tuhan. Kami belajar dari perumpamaan mengenai biji sesawi ini. Kalau kamilah benih kerajaan Allah itu, kami juga orang-orang yang mau setia dan tekun untuk menabur doa, menabur kebenaran, firman setiap hari, menabur pertemuan-pertemuan ibadah di komunitas rohani, di KUL, terus diperlengkapi, dimuridkan, dibentuk, ditumbuh kembangkan, didewasakan, dan kami mau terus melayani melalui gereja lokal ini Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang memiliki hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Pakailah hidup kami, ya Tuhan. Biarlah hidup yang singkat ini, waktu yang singkat ini Tuhan, bisa kami gunakan supaya hidup kami menjadi berkat. Sehingga pada saat Tuhan nanti datang kembali, atau pada saat kami sudah tidak berdaya lagi, kami mau memastikan hidup kami sudah menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami di kampus, ya atasan kami, profesor, dosen, maupun di tempat kerja kami, Tuhan. Oh ya Tuhan, pakailah kami. Pakailah hidupku, supaya hidupku ini menjadi berkat. Supaya burung-burung itu bisa bersarang. Supaya mereka bisa mengecat dan melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Urapi 21 orang yang ada di Zoom meeting ini ya Tuhan. Baik mereka yang di Indonesia, baik mereka yang ada di Korea Selatan, mereka yang kuliah, mereka yang kerja, mereka yang berkeluarga. Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau mungkin masih muda atau kurang pengalaman. Tapi hari ini roh
yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini berdiam di dalam dirimu, dan bersama dengan Tuhan kita semua cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Arahkan hatimu dengan penuh ketulusan, ketekunan, dan kesetiaan kepada Tuhan, karena Dia sedang membawa hidup kita semakin hari semakin bertambah besar. Kasih karunia dan anugerah Tuhan akan semakin besar dalam hidupmu, dan kau akan melihat pekerjaannya nyata di dalam hidupmu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang setia mengasihi kita. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Roh Kudus akan terus memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Sang Mesias yang kami cintai. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau taat dan setia, sama-sama katakan amin. Boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Happy Sunday, keep winning. Dari Rumah Misi, salam dari Rumah Misi. Hari ini tim Praise and Worship kita luar biasa. Beri tepuk tangan ya untuk tim Praise and Worship kita di Rumah Misi. 6 orang sesuai peraturan saudara ya, sudah vaksin semua 2 kali dan lewat 2 minggu. Jadi kita semua bersyukur saya bisa melayani bersama-sama dengan tim Praise and Worship hari ini. God bless.